pada posisi Habib saat itu kan sebenarnya bisa suruh orang sana, misalnya gitu. Kamu maju ke sana jalan gitu, tak kasih report gitu misalnya. Ini Habib sendiri turun ke sana bersama tim, itu kenapa? Saya menikmati sendiri. Saya menikmati, artinya bukan sesuatu yang ria apa. Saya seneng lah. Dulu belum ada sosmed BPI-nya kalau saat itu. Saya menikmati dalam arti ketika kita bermalam dengan orang yang miskin. Ya kita juga nggak bisa memberikan banyak dan tidak bisa membalik tangan selesai masalahnya. Saya hanya punya 10.000, 12.000 rumah untuk dibangun setiap tahun. Ini ada 2.300.000 rumah yang tidak layak huni di negeri ini. Ya kalau Mas Ari lihat rumahnya, ya kadang-kadang kita datang, anak-anak pun lari. Atapnya plastik, takut sama kita semua. Kenapa itu? Ya dia nggak pernah ketemu orang. Waktu di sana, waktu nyantri, Bib, pernah ada perasaan bosan? Waktu di Palu atau di... Waktu di Palu dulu. Waktu di Palu. Saya nggak ada merasa bosan, bahkan semangat mau belajar itu tinggi sekali. Nah, ini menarik nih, karena nanti lihatnya dengan keluarga saya kebetulan sedang mengalami ini. Sebelum sampai kepada posisi Habib menjadi seorang pemimpin, pemimpinnya nggak nanggung-nanggung gitu, Bib. Skala internasional, nasional, internasional, alhamdulillah sudah Habib lewati semua begitu. Ini kan sebuah proses yang bisa dibilang ya dari orang tua telah merintis akan memproyeksikan anak itu menjadi seorang apa. Ternyata orang tua dari awal memang sudah ada proyeksi itu bahwa anak saya jadi seseorang itu, atau gimana, Bib? Ya mungkin orang tua punya saat itu mungkin melihat pendidikan saya di SD, kelihatannya nilai-nilai cukup bagus, peluang diterima di ITB besar, di UI besar, peluangnya besar sekali lah. Malah dikirim jadi santri. Tapi kan orang tua memahami keinginan anak itu kemana. Nah, dia apresiasi. Ya, kalau dia lihat sini peluang jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa kan besar. Tapi saya nggak ingin ke situ. Saya inginnya ya ke pondok. Mau belajar. Memang ada keinginan, ada yang nyarankan ke Gontor, ke ini, tapi saya pikir saya mau tempat kakek lah di sana kan. Saya mencari keberkahan. Waduh, jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa santri itu ternyata juga bisa loh menjadi leader yang luar biasa. Beranjak dari Palu, kemudian Habib kemudian langsung ke Madinah. Ke Madinah, langsung ke Madinah, Masya Allah. Ya. Itu di mana, Habib, Madinahnya? Apa ada ngerasain cross culture, apa kemudian yang, atau justru udah seperti terkondisi dari pesantren ke sana kayak udah nggak? Ya, Madinah itu pasti tidak ada seorang pelajar, mahasiswa, atau seorang muslim yang tidak tenang di kota itu. Bahkan sekarang, jamaah haji itu kalau di Madinah, ya, lebih tenang. Terus terang. Bulan puasa pun lain. Itu situasi dari dulu. Apalagi di zaman kami dulu. Di sana itu kalau jamaah haji sudah pulang, ya udah kita aja di Madinah. Nggak ada orang mau kerja di Madinah. Sebab yang mau bekerja di Madinah hanya gaji 150-200 rial sebulan. Di Jeddah, di Riyadh sudah 2.000, 4.000. Jadi memang nggak ada minat orang. Yang ada hanya orang etikaf sama pelajar. Bahkan sekarang jamaah haji itu kalau di Madinah, ya, lebih tenang. Terus terang. Bulan puasa pun lain. Itu situasi dari dulu. Apalagi di zaman kami dulu. Di sana itu kalau jamaah haji sudah pulang, ya udah kita aja di Madinah. Nggak ada orang mau kerja di Madinah. Sebab yang mau bekerja di Madinah hanya gaji 150-200 rial sebulan. Di Jeddah, di Riyadh sudah 2.000, 4.000. Jadi memang nggak ada minat orang. Yang ada hanya orang etikaf sama pelajar. Ada cerita apa di sana yang menarik selama di Madinah? Ya kalau semuanya sih menarik. Madinah itu semua menarik. Yang salah satu yang saya ceritakan tadi, kalau kita di musim panas kan kita nggak pulang. Selama 3 tahun tuh tetap nggak ada, tiket tuh hanya 3 tahun sekali. Nah, kalau udah datang musim panas, kita sudah ngontrak di pinggir masjid. Karena nggak tahan di kampus. Kampus panas dengan nggak ada AC. Dulu kan nggak pakai AC, kipas saja. Nah, kalau udah musim panas kita tinggal di pinggir Masjid Nabawi, rumah-rumah kuno. Nah, rumah kuno itu musim panas dia dalam, karena seperti rumah dalam tanah liat. Iya. Musim panas jadi sejuk, musim dingin jadi hangat. Itu.
Jadi kenapa dulu kuat-kuat mereka? Karena bangunan rumah itu dari tanah liat, campur dengan pelepah kurma. Itu berapa tahun Habib sana, Habib? Tinggal di Madinah? Iya. Saya tinggal di Madinah hampir kurang lebih 13 tahun. 13 tahun? Masya Allah. Aduh, hampir jadi warga sana tuh. S1, S2, S3 di Madinah. Jadi kepingin ngambil S2 di tempat lain, tapi ditakdirkan di Madinah lagi, ya udah. Masya Allah. Wah, pantas juga ya. Ibaratnya secara keilmuan ini ya mumpuni lah ya di Madinah ya. Padahal kita yang umroh mungkin, Habib ya, mungkin kita kalau umroh cuma berapa hari aja gitu. Sensasi Madinah ini luar biasa kan. Betul. Nggak ada tanah lain itu yang kita bisa apa namanya ngerasa setenang itu gitu. Betul. Dan sekarang ini kalau kita ke Madinah kok bisa tenang, ini ada apa sih sebenarnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan apa, ya itulah cahaya dari keberkahan Rasul terasa sekali Madinah itu. Apalagi membangun masjid yang awal itu, yang di depan itu, kan banyak orang-orang Turki dulu. Dan yang saya dengar tuh ketika mereka membangun tetap dalam kondisi menggunakan air wudhu. Batal, turun lagi, bangun lagi. Wudhu lagi, bangun lagi. Nah, mereka nggak batal. Terus yang pertama itu cerita di zaman Turki itu. Masya Allah. Jadi kecintaan membangun masjid Rasul itu terasa. Dibangun dengan cinta gitu. Dengan cinta, dengan bersih, dengan ini. Jadi memang karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke Indonesia berarti tahun berapa tuh? 86 ya. 86. Awal. 86. Nah, kemudian saya juga dengar bahwa Habib ini sempat menjadi dosen kalau saya di Libya kalau nggak salah itu. Itu berapa tahun di sana? Saya jadi dosen 17 tahun. Lembaga Ilmu Islam dan Bahasa Arab ya. Yang di Jakarta ini 17 tahun saya mengajar. Sampai dapat tugas menjadi ambasador duta besar Indonesia Arab Saudi. Memang duta besar ini istilahnya itu duta luar biasa dan berkuasa penuh. Nah itu namanya duta besar. Setelah itu kemudian Ustaz menjadi ambasador. Kemudian juga saya juga dengar juga bahwa semua juga masyarakat juga tahu bahwa Ustaz juga menjabat menjadi seorang menteri juga gitu. Yang saya juga pernah dengar bahwa ketika menjabat juga Ustaz tuh yang rela untuk tidur di rumah warga gitu kalau bertandang ke kampung gitu kan, untuk apa namanya berbaur bersama warga gitu untuk saat berkunjung. Nah ini sebenarnya sebuah hal yang mungkin banyak yang baru melakukan sekarang gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya Habib udah melaksanakan itu ketika tahun-tahun akhir 90-an masalah itu. Itu udah, kalau sekarang bilangnya belusukan gitu. Itu idenya dari mana, Habib? Ya, jadi kita itu kan punya program bedah kampung. Bangun rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Kalau tinggal di hotel, ini daerah hotelnya juga jauh dari daerah itu. Ya. Jadi kalau mau tinggal di hotel terus ke situ kan mondar mandirnya jauh. Dan yang buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita mampu memberikan harapan pada masyarakat. Kita tinggal di situ itu uang hotelnya kita pakai untuk membangun. Biasa kalau di kampung kan nggak ada toiletnya, kan nggak ada. Ya ke semak-semak, memang itu berat sekali. Ya, kecuali kalau tinggal di kepala desa, pasti rumahnya kan bagus. Tapi buat saya itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus tinggal bersama masyarakat. Tinggal kita uang hotel kita buatkan kamar mandi, toilet, ya udah untuk mereka. Ya, memang buat saya itu yang paling penting, sebab kalau sampai di semak-semak, ya berat, takut nggak keluar-keluar kan. Masya Allah. Jadi ketika di situ kita tinggal, masyarakat merasa permasalahan mereka itu ada harapan bisa diselesaikan. Ya, jadi perhatian itu terasa kalau tinggal bersama mereka. Ya memang begitulah kondisi masyarakat kita. Senang mereka. Cuma ada satu cerita yang cukup saya sendiri kaget juga sih. Dari sini 150 kilo. Di daerah di desa yang namanya Desa Simpenan. Simpenan. Tapi ke situ tuh sulit sekali. Daerah mana itu? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, jadi ke sana itu ya mungkin kalau ada yang lihat saya naik motor itu. Iya, ada fotonya itu. Itu sulit sekali, lumpur semua. Kalau
melenceng sedikit ya jurang. Oh, itu berat sekali, itu 2 jam. Akses nggak ada akses jalan besar? Nggak ada, sudah itu aja. Berat itu, sudah itu paling berat. Sehingga ketika saya pulang itu, mereka mengatakan mudah-mudahan sampai selamat ke tujuan. Kan biasanya kan Pak Mensos nanti kapan-kapan mampir, nggak ada. Semoga selamat sampai tujuan. Sebab pulang nggak lewat situ, lewat jalan yang batu semua, hanya satu sepeda motor. Mungkin sejauh 7 kilo. Kalau jatuh pun dia jurang juga. Dan nggak bisa 2 motor lewat. 2 motor aja nggak bisa? Nggak bisa, satu-satu. Ya Allah, saya bilang, ya udah, memang bener. Nggak lewat tadi itu, lewat jalan itu. Ya Alhamdulillah semua. Kita kalau udah sampai nunggu rombongan berikutnya, mudah-mudahan semuanya selamat. Tapi ya mereka cukup profesional lah. Kok Habib mau melakukan hal itu tuh saat itu kenapa tuh, Beb? Sebabnya apa? Itu kan berarti kan sebenarnya untuk pada posisi Habib saat itu kan sebenarnya bisa suruh orang sana misalnya gitu. Kamu maju ke sana jalan gitu, kita kasih report gitu misalnya. Ini Habib sendiri turun ke sana bersama tim itu kenapa? Saya menikmati sendiri. Saya menikmati artinya bukan sesuatu yang ria apa. Saya seneng lah. Dulu belum ada sosmed kayaknya kalau saat itu. Saya menikmati dalam arti ketika kita bermalam dengan orang yang miskin, ya kita juga nggak bisa memberikan banyak dan tidak bisa membalik tangan selesai masalahnya. Saya hanya punya 10.000, 12.000 rumah untuk dibangun setiap tahun. Ini ada 2.300.000 rumah yang tidak layak huni di negeri ini. Ya kalau Mas Ari lihat rumahnya, ya kadang-kadang kita datang, anak-anak pun lari. Atapnya plastik. Takut sama kita semua. Kenapa itu? Ya dia nggak pernah ketemu orang. Oh, terisolasi? Ya, nggak ada akses? Akses ada, tapi mereka kan sedih atau apa, kehidupan saya nggak tahu. Pokoknya kita lihat kita ada yang lari juga. Ada yang rumah nenek-nenek. Ketika saya masuk ya seperti kandang kambing. Ya tinggal udah puluhan tahun. Artinya sungguh sangat tidak adil kita ini. Di masa mudanya mereka mungkin menanam di sawah-sawah, padi yang bungkuk, kemudian ditelantarkan di masa tuanya. Saya tanya, Nek kerja apa Nek? Ya serabutan Nak. Ya Allah. Tapi ucapan terima kasih itu muncul. Dan itu daerah dingin lagi, daerah Lembang sana. Sudah dibangunkan rumah, ya tetap dingin. Mana ranjangnya, mana selimutnya, uang akhirnya perlu dicarikan lagi. Jadi, padahal orang-orang semacam inilah yang menurut saya kalau mereka berdoa dia akan dikabulkan. Ya dikabulkan untuk bangsa dan negara juga. Masya Allah. Masa kita lupakan? Jadi itu yang membuat saya juga seneng lah mengunjungi mereka, ya tinggal, ya kapan lagi. Saya nggak bisa menyelesaikan semua masalah, juga punya keterbatasan. Tapi yang sekurang-kurangnya yang mau bersama kita tuh banyak kan. Ada tim pemasangan kaki palsu, ada yang untuk masang alat di telinga, yang mereka sendiri yang puluhan nggak pernah dengar terus dia senyum-senyum. Bagaimana kita nggak bahagia? Masya Allah. Bahagia dia baru sehidup baru bisa mendengar coba. Dia senyum-senyum bahagia sekali. Bagaimana kita nggak bahagia? Terus yang pagi ini yang jadi muncul kebersamaan dan masyarakat juga ikut bangun rumah. Ada ibu-ibu buat dapur umum. Ini kan potensi yang besar bangsa ini. Dan pasti anak-anak muda, Gen Z, milenial, semua juga mau bergerak. Ini menarik nih sebenarnya, apa yang dilakukan Habib ini kan sepertinya sebuah hal yang dulu belum ada polanya, Habib. Datang ke tempat terpencil yang remote istilahnya. Sekarang mungkin dengan adanya sosmed akan dibunahkan gitu. Ada daerah seperti sana, ayo kita bantu. Mungkin sekarang lebih mudah nih teman-temannya. Nah, pada saat dulu tentunya juga ketika Habib menjalankan itu tentunya ada inspirasi kan. Mungkin ada sosok pemimpin mungkin yang menjadi panutan dari Habib yang membuat Habib memiliki inspirasi untuk melakukan hal itu. Ya, saya sih melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya di Kementerian Sosial kan punya terobosan.
terobosan A, B, C. Saya pikir di zaman saya ini apa kira-kira yang bisa jadi apa namanya, ya kita mengukirlah sejarah. Ini juga hal yang sangat penting untuk melengkapi apa yang baik-baik sebelumnya. Ya saya katakan ya bedah kampung sudah. Bedah kampung, jadi kadang-kadang 100 rumah, kadang-kadang 200 rumah. Ya, dan kebanyakan dia di daerah-daerah pedalaman, desa-desa. Ya, saya sih menikmati dalam arti sarapan dengan mereka di pagi hari. Karena memang ada nikmat-nikmat seperti itu yang nggak bisa didapatkan di. Saya menikmati. Pernah kita di daerah Guci. Guci, kita meeting dengan masyarakat jam 11 malam. Terus gunung apa itu sih? Meletus kan? Meletus saat itu, erupsi. Terus saya tanya, ini gunung apa? Pak, itu Gunung Slamet. Ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Insyaallah. Ya, tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa? 12 kalau tidak salah. 2012 ya, atau 11. Anak jalanan di Jakarta. Saya itu target saya pokoknya akhir 2011 tidak boleh ada anak-anak di jalanan. Ya memang banyak yang mengatakan nggak mungkin itu. Tapi saya katakan kalau membuat goal harus yang spektakuler. Goal itu yang harus tinggi. Masya Allah. Sebab kita dapatkan anak-anak usia 10, 11, 9 di jalan, anak perempuan. Orang tuanya nggak mengizinkan, nggak dibukain pintu kalau nggak bawa uang. Ya, sampai kita kumpulkan di teater mana itu yang di Taman Ismail Marzuki? Di tim Taman Ismail Marzuki. Jadi anak-anak ini nggak gampang mau dikumpulin. Susah dikumpulin, takut nanti diambil dibawa sama dinas sosial. Saya bilang kita nonton Harry Potter. Ada nonton Harry Potter, anak-anak suruh nonton, setelah itu kumpul diskusi. Tapi berani-berani mereka. Kalau dikumpulkan, ini ada ini, terus mereka suruh lihat Harry Potter. Kalau asal ada Taman Ismail Marzuki, ya kita nggak nonton, tapi mereka setelah itu kumpul, kasih makan, diajak dialog, diskusi. Jadi sebenarnya mereka juga anak-anak yang saya ingin garis bawahi. Kalau melihat anak-anak yang itu anak-anak kita semua. Kalau tadi saya ceritakan ada nenek apa itu nenek kita semua. Ya. Jadi jangan dianggap ini orang lain. Semangat. Empati langsung jadi hidup itu saat itu. Hidup, itulah. Jadi harus menggambarkan ini anak kita sendiri. Jadi harus ada kasih sayang. Jangan sampai mereka terlantar. Ini kalau mereka umur 9, 10 di jalanan, anak perempuan, kan khawatir ada sesuatu untuk dirinya. Harus kita bina anak kita, harus kita selamatkan. Masya Allah. Tapi ada nggak sih Habib sosok teladan menurut Habib sendiri, seorang tokoh pemimpin Muslim yang ideal untuk kita copy gitu, secara mungkin dari waktu profesi Habib saat itu? Kalau saya sih dua saja ya. Kita kalau ingin seorang pemimpin ya, sebagai seorang Muslim, saya ingin pemimpin itu yang takut sama Allah dan cinta dengan negeri ini. Sudah. Masya Allah. Kalau dia takut sama Allah dan dia cinta negeri ini, cinta seluruh isi negeri ini, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun bangsanya, dan cinta orang tua di negeri ini, anak-anak, udah saya cukup. Saya nggak mau lagi yang, oh dia harus ini, enggak. Dia sama Allah takut, dan dia sayang dengan NKRI, sayang dengan anak-anak Indonesia, ibu-ibu Indonesia, siapapun. Buat saya cukup. Jadi udah, maksudnya sudah cukup dengan dunianya, jadi udah serve lebih banyak serve untuk masyarakat atau juga mungkin mengabdi. Nah, ini ada satu ungkapan Habib, nggak tahu mungkin apakah Habib setuju atau nggak. Kalau menjadi seorang pemimpin atau juga mungkin bisa dibilang yang dipercayakan oleh orang banyak itu, berarti menempatkan satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Apa benar itu, Habib? Iya, memang kalau hakim begitu. Ya pasti pemimpin juga sangat berat juga, ya, hampir bahkan lebih dari itu kan. Ya, kalau pemimpin yang tidak adil, tidak jujur, yang zalim, bisa semua kakinya ke sana, udah nggak ada surga lagi kalau begitu. Bisa lebih condong kemana gitu ya? Tapi buat saya sih yang penting juga sebagai seorang pemimpin itu inner circle yang sehat, inner circle yang bagus, inner circle itu yang penting juga. Walaupun dia kadang-kadang bagus, tapi kalau inner circle-nya jelek ya bahaya. Balik juga. lagi. Iya. Nah ini ada yang unik juga, Habib. Ketika Habib menjalankan menjabat gitu ya, banyak yang Habib contohkan gitu. Seperti halnya kakek Habib pada Habib, gitu. Habib juga mencontohkan sebagai seorang pemimpin, leadership, kemudian langsung turun ke masyarakat gitu. Tapi ada satu berita yang saya sempat berita juga ketika berulas mengenai Habib, bahwa Habib sendiri mencontohkan untuk menyerahkan diri ke polisi. Ini ceritanya bagaimana, Habib?
Maksudnya mencontohkan menyerahkan diri ke polisi. Ah, ini fotonya nih, Bib. Ceritanya bagaimana, Bib? Ya, sehingga berikutnya kalau macet, saya sudah nggak lagi menggunakan mobil, saya naik sepeda motor. Saya melihat, ya, saya tidak terlalu memuji-muji, tapi kalau saya bandingkan dengan masyarakat di Afrika Utara, di beberapa tempat, ini masyarakat langka di dunia, saya katakan.